Oke, kita mulai Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Di maghrib ini ya Pak, walaupun hujan lebat ya, hujan deras, tapi kita alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita masih terkait dengan fikih salat. Kita membahas tentang salat masih di salat berjamaah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Ini malam Jumat ya. Selain Al-Kahfi, banyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan itu kita dimudahkan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Poin pembahasan kita mulai dari pembahasan tentang karahatu imamatul fasik wal mubtadi, makruhnya keimaman seorang fasik. Fasik itu ya tukang maksiat, tukang mabuk misalnya, atau enggak pernah sholat terus menjadi imam gitu. Itu kemakruhan keimaman orang yang fasik yang kita bilang seperti itu tuh ya. Kemudian mubtadi itu melakukan sesuatu yang baru di dalam agama atau terutama dalam ibadah ya. Jadi dimakruhkan hal itu, bukan berarti enggak boleh ya, tapi dimakruhkan. Karena banyak riwayat juga yang akan menjelaskan banyak para sahabat dan tabi'in yang sholat di belakang orang yang fasik. Fasik tukang maksiat gitu ya. Ya, makanya dikatakan hukumnya paling tinggi makruh, enggak sampai haram. Enggak sampai haram. Contohnya dalam riwayat Bukhari dijelaskan Umar ibnu Umar ya, Abdullah ibnu Umar itu kana yusolli khalfal hajjat. Itu Abdullah ibnu Umar tetap sholat di belakang al-hajjat. Al-hajjat itu pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pemimpin yang zalim. Fasik lah orangnya ya. Suka bunuhi para ulama ini, Hajjaj itu. Sering mengejar-ngejar Hasan al-Basri. Ya, Hasan al-Basri kan sayyidnya para tabi'in ya, Pak ya, Bu ya. Nah, Hajjaj ini suka hal itu, tapi Abdullah ibnu Umar itu tetap sholat di belakang Hajjaj tersebut, Pak ya. Kemudian dalam riwayat Muslim bahwasanya Abu Sa'id al-Khudri sholat di belakang Marwan bin al-Hakam sholat hari raya. Marwan bin al-Hakam itu salah satu bid'ah yang dilakukannya itu Pak, kalau ini saya nggak salah ya, insya Allah benar kayak. Itu beliau kan biasanya kita kalau sholat hari raya itu sholat dahulu baru khutbah. Ya. Kalau Marwan bin al-Hakam itu salah satunya dia mendahulukan khutbah dahulu baru sholat. Itu salah satu kebid'ahan yang dilakukannya. Itu yang dibenci sama yang tidak disukai oleh para ulama sebenarnya. Ya mungkin salah satu alasannya itu karena orang selesai sholat itu pada pulang ke rumah nggak mau dengerin khutbah gitu. Karena khutbahnya sunnah ya Pak ya. Makanya diganti sama Marwan. Tapi kan itu tetap nggak boleh gitu ya. Tetap nggak boleh menyelisih sunnah Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Abu Sa'id Al-Khudri itu sahabat Nabi, ya, itu kan tetap sholat di belakang Marwan bin Al-Hakam, walaupun dia ahli bid'ah itu, gitu ya. Nah. Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud itu pernah sholat di belakang Al-Walid bin Uqbah bin ibnu Abi Mu'id. Al-Walid bin Uqbah ibnu Abi Mu'id ini itu peminum khamar, suka minum khamar. Ini yang dicambuk beberapa kali sama Umar. Dia suka minum khamar. Dan Abdullah ibnu Mas'ud pernah sholat di belakang dia. Bahkan saking parahnya mabuknya itu Pak, dalam riwayat itu dia pernah Walid bin Uqbah ibnu Abi Mu'id itu sholat subuh 4 rakaat jadi imam. Ya, bukan 2 rakaat lagi ya, Pak. 4 rakaat ya, lebih ya. Ya itu saking ininya, parahnya ketika itu. Makanya ketika mabuk jadi imam itu dicambuk sama Utsman bin Affan. Ya. Tapi para sahabat tetap sholat di belakang dia. Artinya kan situ fasik itu. Peminum-minum itu kan fasik juga. Nah, tetap sholat di belakang orang itu. Ya, tapi ya pada dasarnya makruh. Ya. Tapi mereka tetap melakukan itu. Ya. Para sahabat dan para tabi'in juga sholat di belakang Al-Walid bin Uqbah di belakang Ibnu Abi Ubaid. Ibnu Abi Ubaid itu terkenal dituduh sebagai ateis, Pak ya, menentang Tuhan dia, menyerukan kesesatan sebenarnya. Ya mirip-mirip dengan komunis lah kira-kira gitu ya. Cuman para sahabat dan tabi'in tetap sholat di belakang dia karena dia masih muslim secara zahirnya, walaupun pemikirannya berbahaya. Ya, itu kan menunjukkan kepada kita imamnya orang fasik atau pemimpin yang fasik atau orang tukang maksiat misalnya Pak. Ya kalau kita nggak bisa mencegah itu hukumnya cuma sampai makruh, nggak sampai haram. Tapi terbaiknya dihindari memang kalau bisa menghindar. Misalnya contohnya pemimpinnya tukang mabuk gitu Pak ya. Dia maunya dia yang jadi imam gitu. Ya kita nggak bisa ngapa-ngapain ya misalnya. Ya kita sholat di belakangnya nggak apa-apa, hukumnya tetap sah gitu. Nah tetap sah. Cuman kalau bisa dihindari ya dihindari. Itu pandangan ya yang menjadi dasar itu Pak. Ya menjadi dasar dari hal ini adalah pandangan kaidah bahwasanya orang yang sholatnya sah bagi dirinya sendiri maka dia sah menjadi imam. Jadi orangnya yang sah sholatnya bagi dirinya sendiri, maka dia sah menjadi imam. Orang misalnya taruhlah dia mabuk ya Pak ya. Tapi kan kalau dia sholat misalnya lagi kondisi nggak mabuk, itu kan sholatnya sah tuh. Ya sah. Berarti ketika itu dia sah menjadi imam. Ya walaupun makruh karena dia tukang mabuk gitu. Lalu tukang mabuk. Pemimpin yang fasik itu juga sama kayak hajat itu. Kalau dia sholat sendirian sah, berarti kalau dia menjadi imam berarti juga sah. Itu kaidah dari para ulama. Cuman memang dimakruhkan. Ya kalau bisa dihindari. Sholat di belakang orang fasik. Ya orang yang ahli bid'ah, yang tukang bikin sesuatu yang ya, seperti Marwan bin Al-Hakam tadi. Ya. Membuat misalnya sholat Aid, ya. Khotbahnya biasanya habis sholat, ini sholatnya khotbahnya didahulukan kayak sholat Jumat, itu kan nggak boleh. Ya walaupun baik niatnya, tapi kan tidak menghalalkan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pernah dalam riwayat lainnya Pak, dari Sa'ib bin Khallad, seseorang mengimami umat Islam ketika itu, seorang sahabat, ya para sahabat lainnya diimami, kemudian dia meludah. Jadi salah satu adab itu kan ya pas sholat itu nggak meludah ke depan, ya, ke hadapan kita itu. Kenapa? Ya kita lagi sholat gitu, ada hurmahnya, ada kehormatannya di situ. Maka ketika seseorang sahabat mengimami kaumnya, ya kaum muslimin lainnya, kemudian dia meludah ke arah kiblat lagi sholat itu. Dan Rasulullah melihat itu. Maka Rasulullah mengatakan setelah itu ketika melihat orang seperti itu tidak beretika, bermaksiat ya, karena
Rasulullah mengatakan la yusolli lakum, itu orang enggak layak menjadi imam kalian gitu. Enggak layak menjadi imam kalian. Kemudian sahabat tadi ingin memimpin lagi, pengen jadi imam, cuman orang-orang enggak mau ketika itu. Mereka mengatakan Rasulullah kan sudah melarang. Nah, dia enggak tahu bahwa Rasulullah sudah melarang itu. Kemudian dia mendatangi Nabi. Ya, kok saya dilarang ya Rasulullah jadi imam? Kata Rasulullah, ya itu gara-gara ludah itu. Ludah kamu ke kiblat itu pas salat itu. Innaka azaitallaha wa rasulahu, engkau menyakiti Allah dan rasulnya, enggak beretika bagi salat ludah. Ludah untuk mengusir jin itu kan ke kiri ya. Tapi di dalam salat berjamaah kan enggak boleh, Pak. Ya, dihindari. Ada beberapa hal yang tidak bisa dilaksanakan dalam berjamaah itu, misalnya membuka tangan pas sujud itu. Ya. Kan enggak mungkin kalau kita gini buka itu pasti kepala orang kena jeduk, Pak. Kan sunnah, padahal sunnahnya kan buka itu. Ya, dibuka. Yang kedua, kalau kita lagi enggak konsentrasi, salah satunya kan meludah ke kiri itu. Gitu. Tapi kan enggak mungkin kita meludah ke kiri kita. Karena orang, Pak. Gitu. Itu ada beberapa hal dalam sholat berjamaah itu yang memang tiga ada. Kalau nggak salah itu 3 hal. Satu lagi saya lupa itu. Dalam sholat berjamaah itu. Salah satunya meludah itu. Meludah ke depan nggak boleh, ke kiri. Kita lagi misalnya hilang konsentrasi, Pak, digoda terus. Salah satu sunnahnya kan meludah ke kiri itu. Ada nama jin apa namanya, khonzab atau apa, Pak? Gitu. Tapi kan dalam berjamaah nggak bisa. Jamaah nanti kena orang sebelah kita. Sama kayak membinginikan tangan. Kan sunnahnya dibuka tangan itu gini. Yaitu perlebar gitu, Pak. Tapi kan kalau nyangkut orang nanti sebelah kita. Gitu ya. Makanya agak dikedalamkan aja, apalagi kalau sudah sempit. Gitu ya. Nah itu, Pak. Jadi meludahnya itu, ya, itu menyebabkan dimakruhkan hal tersebut. Sekarang kita lihat yang berikutnya, Pak. Jawazu mufaraqatil imam lim uzrin. Boleh kita memisahkan diri dari imam karena ada uzurnya. Jadi kita lagi sholat berjamaah, Pak. Kemudian kita memisahkan diri dari imam. Ya, itu dalam kondisi-kondisi yang darurat dibolehkan. Tapi tanpa alasan yang jelas. Gara-gara kita nggak suka sama orangnya saja. Nggak sukanya bukan nggak suka ke agama, bukan masalah dia ahli maksiat atau apa ya, Pak. Tapi nggak suka karena kita punya masalah misalnya dengan dia. Karena kita misalnya punya sengketa tanah atau apa, atau sengketa di jalan gara-gara ucapan apa, terus kita nggak mau menjadi makmum dia. Kalau dia jadi imam, tiba-tiba pas kita udah Allahu Akbar, ternyata kita udah Allahu Akbar juga, pas mendengar suaranya ternyata dia yang imam, terus kita misahkan diri, itu nggak boleh. Gara-gara kebencian seperti itu nggak boleh ya, Bu ya. Boleh memisahkan diri itu karena uzur-uzur. Uzur-uzur yang dibolehkan. Contohnya apa, Pak? Contohnya sakit, ya. Kita, Bapak misalnya, lagi sholat berjamaah, tiba-tiba kepalanya muter, udah parah gitu, nggak bisa terkendali lah, sakit banget kepalanya, ya. Itu memisahkan diri silahkan itu, ya. Benar-benar sakit kepala gitu, Pak ya, udah keliengan gitu, udah nggak terkendali lagi. Ya, kalau dilanjutkan kayaknya nggak kuat juga, maka ambil aja mundur ke belakang, kemudian tuntaskan sendiri sholatnya. Kalau nggak berdiri di situ, ya diselesaikan sendiri. Kalau seandainya imamnya lama, misalnya pas kita lagi apa tiba-tiba sakit gitu ya, pas ini sakitnya sakit parah, sakit kepala yang sakit sekali. Kalau kita masih berlanjut sama imam, ini imam misalnya sholatnya 1 juz gitu, ya kita langsung aja mufaraqah, kita langsung menyempurnakan sendiri, sebagian itu memisahkan diri, ya. Kemudian menuntaskan sholat kita sendiri, itu dibolehkan memang. Kalau memang ada penyakit yang luar biasa itu, Pak. Atau khaufa dia'in, dia imam, kemudian saya taruh tas saya di situ misalnya, ya saya ya tanpa sadar gitu ya, Pak, kira-kira langsung taruh aja gitu. Pas lagi sholat, nah, ada uang di situ masalahnya misalnya, uang banyak. Pas lagi sholat keingat ruku pertama itu. Ya kalau seandainya sudah masuk di ruku pertama, ya udah tuntaskan segera, jangan tiba-tiba diputus. Walaupun sebagian ulama mengatakan diputus. Idza uqimatis shalah, kalau iqamah sudah dikumandangkan,
Fala sholata illal mafruḍah, tidak ada salat kecuali yang diwajibkan. Cuman ya kalau sebagian besar ulama itu justru mengatakan kalau sudah masuk ke rakaat pertama artinya sudah lewat dari ruku, segera dituntaskan. Jangan tiba-tiba diputuskan. Ya kayak kita komunikasi sama orang, tiba-tiba kita putuskan. Jadi kalau seandainya balu Allahu Akbar ya enggak ada masalah diputuskan. Tapi kalau udah masuk ruku jangan. Masuk ruku udah masuk terhitung satu rakaat tersebut. Coba ya. Jadi boleh mufaraqah kepada imam kalau seandainya sakit atau khawatir hilang barang atau rusak barang kita atau hilang teman-teman dalam perjalanan. Ya ketinggalan pesawat ya Pak ya. Nah, ketinggalan pesawat dan sejenisnya. Ya kita lagi niatnya pengen berjamaah, ternyata imamnya panjang misalnya, bacaannya panjang, pesawatnya tinggal sebentar lagi misalnya. Mufaraqah saja, tuntaskan sholatnya sendiri, berangkat. Itu namanya mufaraqah Pak, mufaraqah. Ya, niatnya harus setelah kita masuk sholat kita niat mufaraqah itu. Karena imam sepertinya akan membaca 1 juz misalnya, atau setengah juz atau lama gitu. Padahal waktunya sudah mepet. Itu memungkinkan. Ya, memungkinkan. Atau di sini dikatakan husulu ghalabati naumin. Atau misalnya sholat tahajud malam hari 1 juz, mata ngantuk sekali, memang disuruh untuk tidur aja sekalian tuh Pak. Ya, jangan sampai kita sholat tapi nggak sadar yang kita baca, kan pernah kita bahas itu. Ya, itu mufaraqah juga memungkinkan. Intinya mufaraqah itu tidak dilakukan kecuali karena darurat. Kalau nggak darurat ya jangan kita mufaraqah dari imam ya Pak ya. Apa dasar kita Pak? Dasarnya itu yang cerita Muaz itu. Cerita Muaz. Muaz kana yusolli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal isya. Muaz salat isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kembali ke kaumnya mengimami mereka. Jadi Muaz sudah salat bersama Nabi, pulang mengimami kaumnya. Ya. Kemudian ya, fa akhkharal isya, suatu hari Rasul itu mengakhirkan isya agak malam sedikit ya. Muaz salat di situ, pulang ke kaumnya menjadi imam, dibacanya surat Al-Baqarah. Hari sudah malam, sudah larut sekali Pak ya. Karena isyanya diakhirkan sama Rasulullah, otomatis Muaz baliknya ke kaumnya malam, baca surat Al-Baqarah. Semakin malam, maka salah seorang sahabat itu mundur ke belakang Pak ya, bukan fata'akhkhara ya, fata'akhkhara, mundur dia ke belakang ya, memisahkan diri ya. Kan salah satu bentuk mufaraqah itu dengan memisahkan diri benar ya. Kalau enggak ke kanan ya belakang. Kalau memungkinkan ke belakang. Kalau enggak ada kiri kanan ya udah berdiri di situ berarti. Maka seorang sahabat mundur ya, kemudian selesai sholat ditanyakan kepadanya, dikatakan kepadanya, nafaqta wa ya fulan, kamu ini sudah munafik wahai fulan, orang yang memisahkan diri tadi. Ya. Di dalam riwayat dikatakan Muaz yang mengatakan begitu. Maka dia mengatakan manafaqtu, aku enggak munafik kok gitu. Aku akan menanyakannya kepada Rasulullah. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah, Rasulullah justru membenarkan perbuatannya tadi. Kemudian yang dimarahi justru Muaz Pak ya. Afattanun anta ya Muaz, apakah engkau membuat fitnah bagi manusia wahai Muaz? Karena sudah malam dibaca panjang, itu akan menimbulkan fitnah. Maka boleh mufaraqah ya Pak. Kalau seandainya benar-benar sudah ya kita ada hajat kepentingan ya, darurat ya, itu memungkinkan untuk mufaraqah. Itu masalah mufaraqah Pak. Kemudian yang berikutnya tentang mengulang sholat bersama jamaah. Ya, mengulang sholat lagi. Kita mengulang, udah sholat tadi ya Pak ya, kemudian mendapati jamaah setelah itu, atau kita tadi sudah berjamaah berdua atau bertiga gitu. Kemudian saya ketika misalnya naik bis dari sini, gitu, sudah sholat maghrib, ya. Kemudian pas berhenti di jalan mendapati jamaah isya. Nah itu kan salah satu sunnahnya kita mengulang apa namanya? Tadi sudah dijamak ya Pak ya. Tadi sudah sholat maghrib 3 rakaat langsung dijamak misalnya dalam perjalanan itu.
2 rakaatnya jamak qashar dalam perjalanan. Kemudian pas berhenti dah jalan, tiba-tiba azan berkumandang di masjid itu dan di situ ada sholat isyanya. Ya, maka salah satu sunnahnya kita mengulang lagi sholat isya, tapi bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai kesunahan. Nafilah namanya Pak, ibadah sunnah. Apa dasarnya? Dasarnya ini hadisnya. Hadis Yazid bin Al-Aswad, ya. Katanya shallaina ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Mina. Suatu hari kami sholat bersama Nabi, ya, sholat fajar di Mina. Kemudian datang 2 orang laki-laki baru datang. Jadi Nabi lagi sholat fajar di Mina bersama para sahabatnya. Kemudian datang 2 orang sahabat lainnya. Kemudian mereka cuman diam-diam aja Pak. Ya. Diam aja di dekat ontanya. Jadi kayak orang menunggu gitu. Ya. Kayak orang menunggu. Ketika menyaksikan hal itu selesai sholat, Nabi melihat ada 2 orang nggak ikut berjamaah. Dipanggil sama Nabi, ya. Faji abihima, didatangkan, dipanggil keduanya sampai taradu faroisuhuma, sampai gemeteran kakinya. 2 orang sahabat tadi gemeteran, kenapa kakinya gemeteran Pak? Karena dipanggil oleh Nabi. Biasanya kalau Nabi udah memanggil secara khusus itu para sahabat biasanya takut. Takut ada yang dilanggar Pak ya. Takut dilanggar. Mereka keduanya gemeteran kakinya. Maka Nabi mengatakan kepada keduanya, "Ma mana'akuma an tusalliya ma'an nas?" Apa yang menghalangi kalian untuk sholat bersama yang lainnya? Alastuma muslimaini, bukankah kalian ini 2 orang muslim? Dia menjawab, "Iya ya Rasulullah, kami ini muslim. Tapi ya Rasulullah, tadi kami sudah sholat, inna kunna qad shallaina fi rihalina." Tadi kami sudah sholat dalam perjalanan. Sudah sholat subuh, jadi sudah selesai sholat subuh kami ya Rasulullah. Ya, maka ketika kami melihat engkau sholat subuh, kami nggak ikut lagi karena sudah sholat. Kata Rasulullah, faqala lahuma, idza shallaituma fi rihalikuma, kalau kalian sudah sholat dalam perjalanan kalian, summa ataitumal imam, kemudian kalian mendatangi imam, mendapati imam, fasalliya ma'ahu, maka sholatlah bersama imam itu. Apa ya? Ya, fa innaha lakuma nafilah, maka dia menjadi sunnah bagi kalian. Ya, menjadi sunnah. Yang pertama tadi fardunya, ketika kita mengulang lagi ketika mendapati waktu yang sama, ya kan orang perjalanan ada kemudahan biasanya Pak ya, ada jamak qasharnya. Maka ketika mendapati berjamaah kita berhenti di sebuah masjid jamaah, kita ikut aja. Menjadi nafilah, kesunahan bagi kita. Nah, menjadi kesunahan. Fa innaha lakuma nafilah. Dalam hadis lainnya juga dikatakan begitu. Iza shallaitum fi rihalukuma, kalau kalian berdua sudah sholat dalam perjalanan kalian, kemudian kalian mendatangi masjid yang sedang berjamaah, fasalliya ma'hum, maka sholatlah kalian bersama mereka walaupun tadi sudah sholat itu. Ya. Fa innaha lakuma nafilah, karena itu akan menjadi kesunahan bagi kalian. Sama ya Pak ya, kayak kita dalam riwayat lainnya itu, yang Rasulullah lagi berkumpul seperti ini, kemudian masuk sahabat, dia belum sholat, kemudian Nabi mengatakan siapa yang pengen bersedekah kepada orang ini. Ya, sedekahnya itu kan menjadi kesunahan walaupun sholatnya fardu, tapi dia pahalanya dia fardunya bukan fardu lagi, tapi dia menjadi kesunahan, dapat pahalanya itu Pak ya. Pahalanya sempurna, tapi nama sholatnya bukan fardu lagi, tapi sunnah di situ. Sunnah dia melakukan itu, sholatnya sama, sholat isya gitu. Nah, kalau misalnya isya, ya sama kayak cerita apalagi tadi yang sebelumnya itu, yang sedekah, kemudian kayak Muaz tadi balik kepada kaumnya, sudah sholat bersama Nabi menjadi makmum, pulang kepada kaumnya menjadi imam. Yang pertama menjadi wajib, yang kedua menjadi kesunahan bagi dia. Itu juga menjadi dalil nanti bahwasanya orang yang sholat wajib boleh berimam kepada orang yang sholat sunnah ya Bu. Jadi misalnya kita datang ke sini, imam sudah selesai semua, kemudian ada satu orang yang sholat sunnah, atau kita sholat sunnah Bu. Kemudian dia pengen numpang sama kita, pengen sholat berjamaah, padahal kita sholat sunnah, itu nggak usah dilarang.
Nggak usah dikasih gini atau disuruh. Biarin aja gitu Pak ya. Biarin saja, nggak usah diusir gitu. Nah, dulu teman saya ada yang gitu-gitu, usir. Ya, nggak usah diusir, biarkan saja. Walaupun berbeda niat nggak ada masalah sama sekali. Penting kita sholatnya dengan sholat kita aja. Kalau kita nggak sir, sudah sir udah. Kita kan sholat sunnah ya sir, berarti sir aja Pak. Biar dia ngikuti di belakang. Dia nggak apa-apa. Dia niatnya fardu, kita sunnah nggak ada masalah sebenarnya. Nggak ada masalah sama sekali. Sebelumnya pernah kita jelaskan juga. Ya. Yang dilarang oleh Nabi SAW ada hadis itu, la tusallu solatan fil yaum marrataini. Jangan kalian sholat satu fardu 2 kali dalam sehari. Itu hadis sahih juga. Itu maksudnya kita kayak tadi sudah selesai sholat maghrib. Kemudian setelahnya kita sholat maghrib lagi karena ragu dengan sholat yang pertama, itu yang terlarang. Itu kan fardu sama fardu 2 kali kita ulang karena ragu-ragu. Sedangkan yang tadi itu yang pertama fardu, yang kedua itu statusnya adalah sunnah bagi kita yang sudah fardu. Bedanya di situ ya Pak. Jadi yang dilarang itu ya kita kayak tadi udah berimam sama Ustaz Andi, kemudian kita ragu-ragu, jangan-jangan apa gitu ya, nggak sah atau apa, terus kita berdiri lagi langsung sholat 3 rakaat, itu yang nggak boleh itu ya, nggak boleh. La tusallu fil yaumi marratain ya, la tusallu salatan fil yaumin marratain, dilarang untuk sholat 2 kali dengan cara seperti itu. Sedangkan kita kalau kita ada orang baru datang, kita nemani berjamaah, atau misalnya bapak-bapak pulang ke rumah mendapati pengen membantu orang di rumah berjamaah misalnya, itu kan dibolehkan juga sebenarnya, tidak ada masalah di situ ya. Maka itu dianggap sebagai nafilah sunnahnya ya. Salatnya sah sebagai salat fardu, tapi statusnya itu nafilah lagi, ibadah sunnah, bukan yang wajib yang pertama itu ya. Itu dasar-dasarnya Pak ya. Dasar-dasarnya. Ada juga riwayat lainnya dari Huzaifah ibnul Yaman itu. Pernah dia mengulang sholat zuhur, asar, dan maghrib, ya, padahal sudah dilakukan berjamaah. Kemudian mendapati jamaah lainnya, kemudian ngulang lagi. Ngulang dalam artinya menjadi nafilah kesunahan bagi dirinya. Gitu ya. Itu Pak masalah mengulang. Jadi mengulang yang tidak dibolehkan seperti tadi, kalau yang sedekah statusnya dan sejenisnya itu tidak ada masalah sama sekali. Kemudian yang berikutnya Pak, istihbabu inhirafil imam an yaminihi aw shimalihi ba'da salam summa intiqaluhu min musallahu ya. Disunnahkan ya untuk kita menghadap ke kanan dan ke kiri kalau bagi imam ya Pak ya. Disunnahkan menghadap ke kanan dan ke kiri ya, baik lurus ya, menghadap kiri atau kanan setelah salam. Kemudian ya, pindah posisi dari posisi keimaman itu juga salah satu sunnahnya. Kan imam melihat siapa yang datang dari jamaahnya, siapa yang enggak, itu salah satu hikmahnya sih sebenarnya. Cuman sunnahnya memang melirik ke kiri dan ke kanan itu, dilihat gitu. Setelah sholat itu menghadap ke jamaah, salah satu sunnahnya. Dasar hadisnya Qabisah bin Halab dari bapaknya. Ya, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi ya mengimami kami, fayansarif ala janibaihi jami'an. Beliau menghadap ke kedua sisinya, ya. Ke kanannya dan ke kirinya, ala yaminihi wa ala shimalihi. Jadi imam menghadap ke salah satu sisi atau kedua sisi yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya hasan. Ya. Dan ini diamalkan oleh para ahli ilmu ya, melihat ke salah satunya yang diinginkan atau menghadap kepada makmum. Ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallama, kalau beliau salam, lam yaqut, beliau enggak duduk illa miqdar, kecuali sekadar bacaan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Setelah itu apa yang dilakukan Nabi? Nabi pindah posisi yang dilakukan oleh Nabi. Jadi duduknya Nabi setelah salam itu kata Aisyah ya cuma
sebacaan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad Bukhari dari Ummu Salamah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallam, kalau biasanya Rasulullah sudah salam, biasanya yang para wanita itu langsung berdiri. Kalau dulu kan nggak ada sitter, ini kan nggak ada dahulu sitter. Ya. Makanya sebaik-baik softnya laki-laki kan paling depan, ya. Perempuan paling belakang. Tapi kalau udah ada ini, ya maju semua, berarti di depan semua berlakunya, Bu. Ya. Salah satu ilatnya kan dahulu itu ada beberapa, ya, sahabat itu kan sama kayak kita dalam status kemanusiaannya, Pak. Ada yang suka mundur ke belakang, ya, biar dekat, bisa melirik ke belakang ke perempuannya gitu. Nah, makanya disuruh paling maju ke depan. Makanya ketika sudah salam itu biasanya para perempuan, ibu, yang wanita-wanita muslimah ketika itu langsung pulang. Jadi Rasulullah duduk dahulu menahan yang laki-laki biar enggak ini, Pak ya. Kemudian perempuan keluar. Bahkan sekarang di masjid itu, di Masjidil Haram itu kan ada pintu khusus perempuan ya, Pak ya. Ada babun nisa atau Masjidil Haram itu. Kan dulu awal-awalnya awal-awalnya itu bercampur gitu. Masuknya bareng bercampur ikhtilat di situ. Kemudian setelah itu ada yang ngadu kepada Nabi, dibuatkan pintu khusus laki-laki perempuan. Ya. Kemudian soft terbaik laki-laki di depan, perempuan agak ke belakang. Ketika itu nggak ada sitter ini. Kalau udah ada ini maju lagi perempuan ke depan. Softnya terbaik adalah soft yang pertama kalau sudah ada sitternya ini, pembatasnya. Kalau dulu zaman Nabi nggak ada sitternya, maka yang terbaik di depan, perempuan yang agak belakang. Itu ketika itu. Ketika itu. Nah, biasanya Rasulullah selesai salam, para wanita berdiri buat keluar dahulu, kemudian setelah itu baru laki-laki. Kenapa? Biar enggak menumpuk di pintu, ya, menumpuk di pintu. Itu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, Pak, jadi sunnahnya imam menghadap ke makmumnya. Kemudian yang berikutnya adalah uluwul imam awil makmum. Imam berdiri di tempat yang paling tinggi. Ya, jadi salah satu yang dimakruhkan itu, Pak, kalau imam berdiri lebih tinggi daripada makmum. Imam punya panggung sendiri misalnya, panggungnya lebih tinggi, makmumnya di bawah, itu dimakruhkan. Ya. Kalau nggak ada hajat, itu idealnya dihindari. Kecuali dalam beberapa riwayat Rasulullah pernah itu ketika sholat itu di atas mimbar, kemudian ketika sujud beliau turun, ya tujuannya beliau agar orang-orang bisa melihat sholatnya itu. Biasanya pas hari raya itu memungkinkan ya, Pak ya. Karena kalau jamaahnya sampai banyak besar, imamnya nggak kelihatan, tuh memungkinkan imam di atas. Tapi kalau seandainya kayak kita ini nggak usah imam di atas, sudah ya, rata aja udah. Karena dimakruhkan memang. Dalam riwayat itu dikatakan ya, dari riwayat Abu Mas'ud Al-Ansari, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ayyakumal imam fawqa syai'in, melarang imam berdiri di atas sesuatu, tegak di atas sesuatu, wan nasu khalfahu, sedangkan orang-orang di bawahnya. Ya, jadi kayak imam di sini, makmumnya di bawah, itu dimakruhkan. Secara normalnya itu dimakruhkan, Pak. Dalam riwayat lainnya juga dikatakan cerita itu ketika Hudzaifah ibnul Yaman menjadi imam di Madain. Madain itu Irak, ya. Kemudian dia berdiri ketika itu, berdiri di atas. Jadi ketika di Madain itu dia, Hudzaifah ibnul Yaman tuh ada kayak podium gitu, Pak. Dia sholat di atas itu. Kemudian sahabat lainnya yang bersama beliau bernama Hammam ibnul Haris itu narik bajunya. Tarik bajunya sama Hudzaifah ibnul Yaman itu. Kemudian Hudzaifah ibnul Yaman turun ke bawah, kemudian sholat. Selesai sholat, ya Hammam bin Haris itu bertanya, alam ta'alam annahum kanu yunhauna an dzalika. Emang engkau enggak tahu bahwasanya sholat di tempat yang tinggi bagi imam itu enggak boleh gitu. Kemudian apa jawaban Hudzaifah? Iya, saya tahu sebenarnya. Saya teringat larangan itu ketika engkau menarik baju saya, kata Hudzaifah. Jadi lupa, kemudian ditarik, baru ingat, oh ternyata inilah ada larangannya gitu. Ada larangan. Itu hadis sahih juga itu, Pak ya. Itu jadi secara normal, kalau dalam kondisi normal kita imam itu ya jangan di atas. Ya, makruh, nggak sampai haram, makruh gitu. Ya.
Tapi dalam posisi tertentu kalau memang dihajatkan, ya seperti kita di lapangan besar misalnya Pak. Kalau imamnya satu ini itu nggak akan kelihatan sama yang di belakang, itu memungkinkan untuk diataskan. Ketika itu tidak dimakruhkan lagi. Dasarnya apa? Dasarnya ada juga hadis Sa'al bin Sa'id As-Sa'idi, ya, menceritakan ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu duduk di atas mimbar ketika pertama kali diletakkan. Kemudian beliau takbir, kemudian ruku, ya. Kemudian ketika mau i'tidal, beliau mundur sedikit i'tidal, kemudian ruku. Jadi pas takbiratul ihram dan takbiratul ihram dan rukunya itu di atas mimbar, kemudian ketika mau ruku beliau turun, i'tidal turun, kemudian ruku. Itu kan artinya beliau di atas. Selesai sholat, kemudian beliau mengatakan, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innama sona'tu hadza, saya melakukan ini lita'tammu bi, agar kalian bisa meniruku, ya, walitata'allamu sholati, agar kalian bisa mempelajari sholatku. Jadi Nabi kalau alasannya seperti itu ya Pak ya. Alasannya misalnya tadi kita bilang agar orang bisa yang di belakang jauh itu untuk meniru. Ya kalau kondisi seperti kita kan nggak begitu banyak ya. Kalau udah jamaahnya besar itu memungkinkan untuk di atas bagaimana kita bilang. Jadi pada dasarnya dimakruhkan. Ya kalau kayak kita dikit kemudian di atas jangan. Datar aja udah. Tapi kalau makmum di atas itu nggak ada masalah sama sekali. Ya kalau makmum di atas itu nggak ada masalah, yang bermasalah itu imam dimakruhkan. Kalau makmum nggak ada masalah sama kayak kita di atas, ya makmumnya misalnya udah rame di bawah kan belum ada di atas ya, ya misalnya di tingkat gitu ya, itu memungkinkan. Banyak riwayat misalnya dari Sa'id bin Mansur, Syafi'i, Al-Baihaqi, kemudian Bukhari juga menyebutkan dari Abu Hurairah, ya annahu shalla ala zahril masjid bi shalatil imam, karena udah padat ketika itu. Kemudian dia sholat di bagian di atas atap masjid itu. Ya, itu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, dalam riwayat Anas juga begitu. Ketika masjid penuh dia sholat di bagian sebelah itu, tapi bagian atasnya ada rumah di dekat Masjid Nabawi itu dia di atas itu. Ya, di atas itu. Jadi selama masih itu ya, nggak ada masalah di atas itu Pak. Selama masih menyambung di situ, ya, masih kedengaran dan terlihat. Kan syarat nanti adalah terdengar dan terlihat. Ini yang menjadi pembahasan kita berikutnya, iktida'ul ma'mum ma'al ha'il bainahuma. Makmum mengikuti imam padahal ada pembatas di antara mereka. Ini kayak gini tuh. Ini kan pembatas ini Pak. Misalnya jamaahnya penuh ya, kemudian dibatasi oleh dinding atau di atas itu, ya. Dibatasi oleh tembok misalnya atau kaca. Itu menjadi dalilnya, ya boleh orang yang makmum mengikuti imam, di antara keduanya ada pembatas. Apa ya? Ada pembatas, asalkan makmum mengetahui gerakan imam baik dengan melihat atau mendengar, salah satunya itu. Apa ya? Salah satunya itu. Kalau enggak ru'yah melihat, au sama mendengar. Ya, makanya kalau di atas ya minimal mendengar. Kalau enggak melihat khotib enggak bisa melihat imam gitu ya. Imam enggak kelihatan tapi suaranya kedengeran, itu sudah dianggap bisa. Ya. Sudah dianggap bisa. Atau safnya nyambung juga enggak ada masalah di situ. Tapi kalau seandainya terpisah oleh dinding, maka yang menjadi standar di situ adalah bisa mendengar atau melihat, bukan keduanya ya Pak. Mendengar atau melihat, salah satu di antara keduanya. Wa in kana bainahuma thariqun, walaupun di antara keduanya ada jalan yang membatasi, kayak sini jamaahnya sudah penuh ya Pak. Nyambung ke sana itu. Jalan kan enggak mungkin diisi misalnya, karena jalan itu. Selama bisa didengarkan dan atau dilihat atau safnya masih nyambung di situ tuh enggak ada masalah sama sekali ya Pak ya. Bahkan dalam kata-kata Hasan Al-Basri, la ba'sa an tusalliya bainaka wa bainahu nahrun. Tidak masalah kita salat ya, engkau salat antara dirimu dengan imam itu ada sungai. Ya, ada sungai.
Yang penting kita cuman sodal imam, apa soda bahasa kita itu, cuman suaranya imamnya saja. Kemudian kalau kita mengikuti TV atau radio itu kan juga belum tentu posisi ininya. Secara hukum ya, idealnya sih gini ya. Kalau seandainya rame sebelah-sebelahan itu kan yang penting jangan lewat di depan imam. Kalau udah lewat di depan imam itu kan dianggap membatalkan. Kalau mesin-mesin besar itu kan pas Ramadan itu kan sebelahan itu Pak. Ini. Apa namanya? Ibu, bapak-bapak sini, ibu-ibu sini. Tapi yang jelas jangan sampai melewati batas ya, di depan imam itu nggak boleh. Apalagi biasanya di lantai 2 itu kadang-kadang kalau nggak dijelaskan ini batasannya, atau misalnya kayak sini karena saking ramenya maju Pak, orang situ, ya, itu kan nggak boleh lagi ya. Nah, nggak boleh karena sudah melewati imam. Nah itu ketika sholat dengan jarak jauh itu yang dikeragui oleh para ulama itu. Misalnya kita sholat dengan sholat Jumat dengan imam di Mekah. Pertama masalah waktunya, yang kedua masalah posisi kita dengan mereka. Nah itu makanya kemudian kehilangan ruhiyah juga Pak ya. Masa kita berimam dengan ya kan suara gaungnya aja, gaungnya TV-nya ya. Suara gaung imam bukan suara imam itu sendiri. Baik Pak, itu yang kita bahas di malam hari ini. Ya, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Insya Allah temuan selanjutnya masih membahas tentang jamaah ini Pak. Ada terkait posisi imam dan makmum. Kemudian setelah itu nanti kita masuk ke masalah al-masajid ya, tentang masjid itu sendiri. Kita cukupkan demikian Pak, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.